Vietnam ketakutan, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun perkuat timnas Indonesia. Mereka mengatakan skuad Garuda jadi tim terkuat ASEAN. Informasi selanjutnya, bukan kaleng-kaleng, Erick Thohir pastikan komposisi skuad timnas Indonesia melawan Vietnam akan seperti ini. Saya sedang mendorong Sinteyong untuk segera lakukan hal ini. Yang terakhir, mantap, PSSI akan panggil Vidic hingga Ibrahimovic seleksi timnas U16 dan U17. Dan Bojan Hodak kasih syarat kepada PSSI jika Sinteyong minta pemain Persib untuk ke Piala Asia U23. Apa saja itu? Ya, berikut akan kami coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, media Vietnam Tetau 247 menyebut timnas Indonesia ketakutan gara-gara menjamu timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dalam lanjutan matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetau 247 berkata seperti itu karena timnas Indonesia sudah lama tidak mengalahkan timnas Vietnam di SUGBK. Dalam 3 laga terakhir antara timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK, semuanya berakhir imbang. Pertemuan pertama terjadi pada 1997, Vietnam menahan Indonesia di SUGBK dengan skor 2-2 pada babak penyisihan grup SEA Games edisi ke-19. Kemudian pada Piala AFF 2002, Indonesia kembali bermain imbang dengan Vietnam lewat skor 2-2. Yang teranyar, timnas Indonesia dan Vietnam kembali bertemu di SUGBK pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Saat itu laga berakhir imbang dengan 0-0. Indonesia khawatir akan kalah dari Vietnam karena hal yang tidak diharapkan oleh siapapun ya. Tulis judul artikel yang dibuat Tetau 247 itu. Dan setelah menjamu Vietnam, timnas Indonesia gantian tandang ke markas Vietnam pada Selasa 26 Maret nanti pada pukul 7 malam. Terlepas dari itu, timnas Indonesia baru saja mendapatkan kabar gembira menjelang 2 laga melawan timnas Vietnam. Kabar baiknya, Sinteyong akan memiliki personel tambahan yakni Jay Itzes yang akan debut nanti melawan Vietnam. Dan jika diprediksi, Jay bakal menggeser posisi Rizky Ridho ataupun Sandy Wallace, 2 pemain yang biasa mengawal area tersebut. Tapi jika proses naturalisasi Tom belum rampung alias belum bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam, ya ada peluang Jay dimainkan sebagai gelandang nantinya. Dan bisa dibilang laga ini menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua ini. Pasalnya skuad Garuda kini di dasar klasemen grup F dengan poin 1 dari 2 pertandingan. Dan oleh karena itulah, persiapan matang pun harus dilakukan Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia saat ini pasca Piala Asia 2023 nanti. Dan komposisi pemain timnas Indonesia dipastikan akan lebih mengerikan dibandingkan ketika Piala Asia 2023 lalu. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mengupayakan hal ini. Ya, skuad Garuda tadi memang di atas kertas punya keunggulan. Pada ajang Piala Asia kemarin, timnas Indonesia memang sukses mempercundangi Vietnam dengan skor 0-1. Bahkan media Vietnam Suhadat VN ketakutan melihat Ragnar Oratmangun dan Tom Hei yang segera memperkuat timnas Indonesia dan selalu mengatakan jika 2 nama ini memperkuat timnas Indonesia maka skuad Garuda bakal menjadi tim terkuat di ASEAN. Dan sekedar diketahui proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom tengah berlangsung. Erick Thohir berharap proses naturalisasi keduanya rampung pada pertengahan Maret 2024 nanti. Maka dengan begitu keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kabar tersebut ternyata juga disoroti oleh Suhadat VN karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Vietnam. Dalam artikelnya mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim yang kuat di ASEAN jika diperkuat Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Ya, pelatih Vietnam Philippe Rosier juga mengakui bahwa timnas Indonesia sudah banyak berubah di bawah asuhan Sinteyong, apalagi dengan bergabungnya pemain-pemain keturunan. Timnas Indonesia punya banyak stok pemain yang berkarir di liga-liga bergengsi dunia, mulai dari J-League, Eredivisie sampai Premier League. Dan terbaru, Erick Thohir memastikan Merah Putih akan ketambahan 2 senjata baru yang bisa digunakan di laga melawan Vietnam. Dan menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, bergabungnya Tom dan Ragnar akan menambah daya gedor lini serang dari timnas. Sementara Tom memiliki peran yang krusial di tengah, di mana ia handal dalam mengatur ritme permainan dan punya visi bermain bola yang bagus. Selain 2 pemain tadi, timnas Indonesia juga punya Jay Itzes yang sudah diambil sumpahnya pada 28 Desember lalu. Ya, kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini belakang skuad Garuda, sehingga Sinteyong semakin memiliki banyak opsi untuk merotasi para pemainnya.
Pemain lain yaitu Nathan Choaon juga tinggal mengambil sumpah dan ia sebenarnya sudah dijadwalkan bersumpah pada tanggal 28 Desember 2023 lalu, tapi Nathan diharapkan dalam waktu dekat punya kesempatan datang ke Indonesia untuk melakukan sumpahnya. Sementara itu, Bojan Hodak memberikan syarat kepada PSSI jika Sinteyong meminta pemain Persib untuk ke Piala Asia 2023. Ya, Persib Bandung sendiri rela melepas pemainnya untuk timnas Indonesia U23 dan Sinteyong di Piala Asia nanti. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh PSSI sebelumnya dalam menghadapi persiapan Piala Asia 2023 U23 di Qatar. Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia U23 mengalami kendala dalam pemanggilan pemain. Ya, Persija Jakarta dan Borneo FC telah tegas menolak melepas para pemainnya seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Fajar Faturrahman dan Komang Teguh untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Situasi ini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia di mana klub-klub tersebut menunjukkan sikap tegasnya terkait pemain andalan. Tapi dukungan justru datang dari pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak yang menyatakan kesiapannya melepas pemainnya asalkan ada kesepakatan saling menguntungkan antara klub dan timnas U23. Bojan Hodak menyoroti peraturan Liga 1 yang memaksa setiap tim untuk menurunkan satu pemain U23 dalam starting line up mereka. Dalam konteks Piala Asia U23 2024, Bojan berharap peraturan tersebut dapat ditangguhkan sementara waktu untuk memberikan fleksibilitas kepada klub-klub yang melepas pemainnya ke timnas U23. Bojan pun juga menunjukkan pemahamannya terhadap sulitnya posisi Sinteyong, mengingat memang turnamen Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Dan sebagai seorang pelatih yang pernah menangani tim muda timnas Malaysia, Bojan Hodak pun membandingkan di Eropa tak ada kewajiban melepas pemain karena ini bukanlah agenda di kalender FIFA. Nova Arianto sendiri selaku pelatih timnas Indonesia kembali memanggil 32 nama pemain untuk mengikuti serangkaian seleksi gelombang kedua jelang tampil di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Dan sebagai informasi, seleksi gelombang pertama timnas Indonesia U16 sudah resmi dituntaskan pada Rabu kemarin. Kemudian Nova memanggil 32 pemain untuk gelombang kedua satu hari kemudian. Dan Nova mengharapkan adanya pemain yang sesuai dengan kriteria diinginkan ya pada para pemain gelombang kedua seleksi timnas Indonesia U16. Ya, walaupun gelombang pertama seleksi timnas Indonesia U16 telah usai, Nova sudah memilih untuk mengungkapkan hasil pilihannya setelah gelombang ketiga rampung. Ia berpendapat bahwa lebih tepat bila langsung mengkalkulasi semua pemain dari gelombang pertama sampai ketiga. Dan menarik, dalam daftar 32 pemain yang ikut seleksi ada sejumlah pemain-pemain muda yang punya nama dari para legenda lapangan hijau. Nama-nama seperti Ibrahimovic yaitu legenda AC Milan dan Vidic legenda Manchester United turut menghiasi seleksi kali ini. Dan nama-nama seperti Ibrahimovic yaitu legenda AC Milan dan Vidic legenda Manchester United turut hiasi seleksi kali ini. Dan nama-nama seperti Ibrahimovic yaitu legenda AC Milan dan Vidic legenda Manchester United turut hiasi seleksi kali ini.